حي على الفلاح الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض وما بينهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابتغي فيما آتاك الله لدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا al-ayah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga kehadiran kita menjadi bekal yang akan dicatat Allah sebagai pertimbangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya. Saya berwasiat khususnya pada diri saya sendiri, ittaqullah. Takutlah kepada Allah, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati meninggalkan dunia ini ya tanpa membawa iman dan Islam. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini 16 Agustus, hari Jumat. Besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu hari RI yang ke-79. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan pada bangsa kita, pada negeri kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemerdekaan memiliki makna yang sangat mendalam. Ya, kemerdekaan yang kita peroleh dengan perjuangan oleh bujang-bujang kita, bangsa kita untuk mengusir penjajah di negeri ini. Ya, itu semuanya karena rahmat, pertolongan dan anugerah Allah kepada bangsa kita agar kita bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing, bangsa kafir yang menjajah kita kurang lebih 750 tahun. Ya. Kalau kita lihat para pejuang, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, para ulama, para santri, semuanya menjadi pejuang. Semuanya angkat senjata. Dan semuanya kaum laki maupun perempuan berada di garda depan untuk mengusir penjajah, hanya ingin mencapai rahmat Allah, itu kemerdekaan. Ya, secara teoritis siapapun analis tentang senjata untuk perang, impossible. Tidak mungkin bangsa kita menang melawan penjajah yang dengan segala peralatan senjata yang mereka miliki. Kita hanya senjata runcing, ya, bambu runcing dan semangat takbir Allahu Akbar. Ya, semuanya bisa membawa semangat untuk bisa melawan penjajah yang begitu, ya, lengkapnya peralatan perang mereka. Namun atas pertolongan Allah semata, atas rahmat Allah semata, ya, bangsa kita bisa meraih dan bisa memenangkan, ya, untuk bisa merdeka di negeri ini. Ini semuanya karena rahmat dan pertolongan Allah semata. Karena di depan para pejuang, ya, dipimpin langsung oleh tokoh agama. Kita sadar bahwasanya tokoh-tokoh agama merupakan tokoh panutan, dan para santri, para tokoh masyarakat, para petani, para buruh berada di depan juga untuk, ya,
berperang dan mengusir para penjajah. Ini juga karena semangat keagamaan religi yang tinggi pada bangsa Indonesia, sehingga kemenangan ada di tangan mereka. Sehingga sadar para penegak dan pendiri bangsa ini, kalau yang kemerdekaan kita raih adalah semata-mata anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada 17 Agustus 1945 mereka, para pejuang, para tokoh agama, ya, mendapatkan suatu hari yang sangat mulia, yaitu dua kemuliaan. Hari Jumat itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Bulannya Agustus terjadi pada bulan suci Ramadan. Berarti ada dua kemuliaan. Ya, ada Syaidul Ayyam, hari Jumat, dan Surur, yaitu bulan yang mulia. Sehingga dua-duanya terpadu merupakan anugerah yang Allah berikan pada bangsa Indonesia. Hari Jumat pas jam 9, ya, di Bugis Timur, Soekarno-Hatta, ya, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dan kemudian juga diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia dan menyatakan rasa syukur yang bangga karena hari itu juga, pada bulan itu juga bulan Ramadan. Ini merupakan suatu anugerah yang tiada tanya. Dan begitu juga sadar bahwasanya itu anugerah Allah, maka pendiri bangsa ini menggariskan kalimat-kalimat, ya, rasa syukur bahwasanya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diriwayatkan oleh kita luhur, maka bangsa Indonesia menyerahkan dengan kemerdekaannya. Itu tertuang dalam preambul, ya, Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga. Inilah bangsa kita yang religi, bangsa kita yang berbasis keislamannya yang tinggi dan merasa sadar bahwa itu adalah semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita ini memang dijadikan Allah sebagai bangsa yang bersuku-suku, bangsa yang memiliki kekayaan peradaban, budaya, dan bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Bangsa kita negara besar dengan segala macam budaya yang kita miliki akan jadi perekat persatuan dalam rangka membangun jiwa raga, mengisi kemerdekaan untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah, karena Allah memang memberikan suatu potret pada bangsa kita di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ini umum general, semua manusia yang Allah sebut, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi manusia, baik itu manusia yang Islam maupun yang bukan Islam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya, sungguh aku menciptakan, ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kan kami jadikan mereka berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar mereka saling mengenal. Indah hikmahnya, lita'arafu, dengan saling mengenal, saling memahami antar suku, antar bangsa, maka akan paham hakikat hidup, hakikat bernegara. Ya, lalu ada satu rasa persatuan dan rasa bangga dengan bangsa kita yang kaya akan suku dan bangsa, maka kuat kita untuk membangun negeri ini menjadi negara yang besar pula. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya, ya, kemuliaan orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ya, Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan juga maha mengenal atau maha meneliti. Inilah filosofi ini adalah terkait dengan kebinekaan kita, bangsa, bahasa, suku, diversity in unity, berbeda-beda tetapi tetap satu. Allah mengharapkan ada persatuan. Allah menginginkan janganlah kalian bercerai-berai. Allah menginginkan kamu adalah satu, yaitu dari Nabi Adam yang satu. Kami bedakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku agar ada saling mengenal
dan rasa mencintai, saling memiliki dan saling membangun untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dan kau sampaikan bangsa di Indonesia yang besar ini, bangunlah, ya, jadikanlah negaramu negara yang besar, sehingga kau bisa beribadah, sehingga kau bisa melakukan apa saja di sana dengan baik dan dengan aman. Bayangkan, Bapak sekalian, bila mana kita ada di Indonesia ini, negara kita enggak aman, masih dalam cengkeraman penjajah, masihkah kita bisa sholat berjamaah seperti ini? Apakah aman anak-anak kita dikirim ke sekolah belajar sehingga ada dentuman bom atau peluru? Apakah kita enak tinggal di rumah dalam keadaan situasi perang, sebagaimana ada sisi kita negara yang lain lagi berperang? Perlu kita syukuri dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur berarti Allah akan menurunkan berkahnya, Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan membimbing kita dan memberikan hidayah pada kita semuanya. Dan semoga bangsa yang besar ini dijadikan Allah sebagai bangsa dan negeri yang betul-betul Rabbun Ghafur, bangsa yang ya kaya raya, bangsa yang bisa pemimpinnya mencintai rakyatnya, bangsa yang bisa membangun negeri ini menjadikan hamba-hambanya rakyatnya ya selamat dunia akhirat. Ini yang jadi tujuan hidup kita di dunia. Ya, hadirin muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala tentang dambaan harapan kita bagaimana negeri kita ke depan, yang dikaitkan dengan sifat dan keaslian religi kita sebagai bangsa di Indonesia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, seandainya ya dan dari negeri itu semuanya negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard, maka Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka semuanya mendustakan ayat-ayat Allah, ya, hingga siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Inilah manusia. Kita mendambakan negeri yang makmur, negeri yang penuh dengan berkah, negeri yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita bangsa Indonesia komitmen dengan agamanya, komitmen dengan syariatnya, ya, maka takwa, keimanan akan dibangun bersama pemimpin kita. Maka negeri itu, katakan Indonesia, lebih kecil lagi provinsi, lebih kecil lagi kabupaten, provinsi, ya, kecamatan sampai RT, semuanya sinergi dalam rangka menegakkan syariat Islam. Ya, maka bagi Allah pasti Allah turunkan keberkahan, pasti Allah turunkan nikmat yang besar, ketenteraman, kesejahteraan, bahkan keselamatan dunia akhirat. Inilah momen kemerdekaan yang harus kita isi, tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama, ya, bersama-sama, ya, amal ma'ruf nahi munkar. Ya, perbanyak zikrullah, perbanyak istighfar, perbanyak muji Allah atas semua karunia yang Allah berikan. Insya Allah negeri kita jadi negeri yang aman, negeri makmur, negeri yang dapat ampunan dari Allah, semua rakyatnya sejahtera, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati bidzikil hakim wa taqabbala minni minkum baladahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر